Call me a god. They call me a god. They call me a god. They call me a god. Let's go! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Selamat datang para pemirsa jamaah YouTuber yang dimana saja, terutama keluarga besar daripada Budut MOM 806. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa rekan-rekan saya yang menjadi saksi hidup peristiwa tragedi Pancoran. Belum lama ini kita lihat beberapa hari yang lalu di channel Kapal True Story memberitakan tentang tragedi Pancoran, di mana ada beberapa isu yang beredar bahwasanya ada anak-anak Budut yang pada saat itu gugur, meninggal dunia, menjadi korban, dan juga beberapa yang luka-luka. Memang sebagaimana yang pernah saya tulis di Budut Silaturahmi dan juga beberapa grup-grup yang lainnya, menurut informasi dari Bang Erik, Angkatan 94 Budut 806 mengatakan bahwa yang meninggal 2, lalu yang koma ada 9, ada yang 10 gitu. Tapi menurut rekan saya lagi, kakak kelas saya, yaitu Bang Anto, justru yang meninggal 1, namanya Korek, Angkatan 99 gitu. Dan juga ada beberapa luka tapi tidak sampai koma. Berita ini sekaligus kita luruskan, dan kita sudah kehadiran rekan kita di sini, yaitu yang pertama Bang siapa Bang? Dengan Bang Krisna. Beliau angkatan 2000. Dia pada waktu kejadian 2002 dia sudah jadi alumni, tapi dia ikut hadir di tempat yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada kakak kelas kita, seorang alumni juga yang kemudian pada saat itu ikut melayat, datang ke rumah Korek di daerah Poltangan, dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagaimana kisah sebetulnya? Karena ini perlu diluruskan, karena memang ternyata banyak berita simpang siur yang justru ini merugikan juga bagi keluarga besar Budut MOM 806. Ini kita luruskan. Saya kedatangan tamu istimewa pada malam ini. Pertama alumni 94 yaitu 95 yaitu Bang Anto. Lalu ada Bang Krisna, beliau angkatan 2000. Jadi waktu kejadian 2002, bulan Mei 2002, mereka berdua sudah menjadi alumni. Tetapi karena mereka, terutama Bang Krisna, ada di lapangan pada saat kejadian, maka kita ingin bertanya tentang peristiwa dan kronologis kejadian tersebut. Pertama saya tanya kepada Bang Krisna nih Bang, pada waktu kejadian pada waktu itu ada di tempat ya? Ada. Ya. Jadi jam berapa, hari apa, tanggal berapa, dan tahun berapa itu Bang? Ceritanya seperti itu. Sampai jatuh korban. Kalau di tanggalnya itu seingat saya itu tanggal 5 Mei ya, kalau nggak salah ini ya, tanggal 5 Mei 2002. Harinya nggak tahu. Nah, itu awal cerita itu, saat itu status saya itu kan sudah alumni. Begitu jam pagi lah, jam 7 apa jam setengah 8 ditelepon oleh salah satu rekan juga, tetangganya almarhum nih, si Kura lah namanya. Telepon, lo ikut anak-anak nggak? Mau ngapain? Lulus-lulusan si Korek
si Korek ini ngajakin semua ngumpul, semuanya pokoknya anak pagi siang semua kumpul. Kita lulusan untuk ini anak BK. Jadi rencananya anak BK ya? Anak BK. Karena di tahun saya itu tahun 2000 saya kelas 3 itu emang BK sudah dijadiin rival sama anak-anak pada waktu itu ya. Nah, udah akhirnya ya kami jalan lah saya ke tempat Poltangan tuh. Itu sudah ada almarhum, ada si Kura dan teman-teman yang lain juga. Terus yang lain mana? Katanya kan gitu bang. Nanti kita jalan lagi ke Kalibata, kumpul lagi tempatnya Devi. Oh ya sudah, jalanlah. Setibanya di Kalibata itu memang udah ada sebagian anak Kalibata yang ngumpul di situ bang. Anak budut semua ya? Anak budut, yang udah alumni juga. Nah, terus ini almarhum masih belum yakin. Siapa lagi yang belum datang? Si Gompal. Terus siapalah saya, pokoknya yang sekiranya belum hadir itu harus datang sama dia. Pokoknya semua kumpul. Akhirnya saya bertiga tuh, saya almarhum sama temennya almarhum tuh si Gepeng, anak pasar Minggu juga. Kita ke wartel, jalan tuh wartel, teleponin tuh anak-anak, teleponin yang belum datang. Pal di mana? Di rumah rek, gini. Pal datang pal, kita lulusan gini. Pokoknya datang, harus datang semua, nggak ada yang nggak datang. Pagi siang kumpul. Beliaulah yang umpamanya yang ngomandoin begitu. Oh ya sudah. Saya di situ udah kayak gimana semacam ini kayak ada apa sih gitu loh bang. Kayak ada apa sih, kayaknya semua suruh datang, suruh kumpul. Kayaknya ada sesuatu yang istimewa gitu. Iya, mau sesuatu yang inilah. Sambil itu dia tuh nyoret-nyoret apa di tembok wartel tuh kan, budut, panolan korek, bla 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 bla. Akhirnya si Gepeng itu sampai ngomong kan, Rek, lu mabok mulu, ntar mati lo, gituin. Dan itu terlintas spontan dari omongannya almarhum. Jadi gini, lulusan tuh nggak ke Pasar Baru ya, nggak jemput ya. Jadi jemput anak-anak yang dari Kita ke lapangan Banteng. Lapangan Banteng memang. Ke lapangan Banteng. Nah, setelah itu anak-anak yang teleponin itu datang Ke Lapangan Banteng semua. enggak ke mana, ke Kalibata. Nah, ya yang alumni pada ke Kalibata Nungguin lah ya ceritanya. ya. Udah selesai itu, udah semua kumpul fix, semua udah kumpul semua, ayo berangkatlah kita naik 62 nyambung 41, naik 62 turun di Sawo, naik 41 ke Lapangan Banteng. Itu anak-anaknya udah pada kumpul semua tuh, semua pelajar-pelajarnya tuh, adik-adik kelas lah udah kumpul di situ. Nggak taunya kirain cuma 806, nggak taunya di situ udah ada 40, ada 900. Yang 40 aja pada ke selatan semua, 900. Itu kenapa anak-anak 40 900 yang sebetulnya mereka punya track, punya basis rute sendiri, kenapa ke 806 kalau boleh tahu? Kalau itu mungkin juga karena di jalurnya mereka itu juga Lebih seram ya. udah banyak yang nunggu juga mungkin pada waktu itu. Akhirnya kita berangkat lah, naik 41 pas di terminal Manggarai itu kita udah persiapan kan. Biasanya dari Manggarai mau ke Bedeng itu kan, Bedeng pasti udah monitor kan, kalau ngeliat anakku yang budut miring gini udah di Bedeng bentrok lah. Sempat bentrok ya? Bentrok tapi sebentar bang, nggak lama, sebentar udah langsung kita ke Sawo tuh. Sawo ya. Di Sawo kita kumpul lagi di Sawo. Nah di Sawo, ayo sekarang ke Pasar Minggu, kita ke arah BK udah Kandung. Jadi rencana mau ributin BK. Betul, pada waktu itu kita jadi naik bis 62 itu dibagi 4 atau 3 bis lah, seingat saya itu. Jalan Metro Mini ya. Metro Mini Nomor 62 Pasar Minggu Manggarai. Kita arah Pasar Minggu tuh. Nah, begitu sampai Pancoran bang, itu tanpa sengaja ataupun
itu ketemulah anak kapal tuh. Anak Kapal. miring habis. Mereka dua patas. Dua patas. Patas pertama itu mereka jalan, di patas keduanya mereka ketahan lampu merah. Sedangkan kita ini yang di 62 nih, yang 806, sebagian juga udah bablas ke arah pasar minggu. Nah, yang sebagian nurunin. Nah, almarhum ini udah turun paling pertama, ngejar yang ke arah patas pertama itu, dikejar sama dia. Yang di patas pertama ya nggak sempet, ya maksudnya ya sempet inilah dipukul mundur lah sama anak-anak gitu. Dan nggak sadar itu yang patas kedua nurunin. Dan mereka persiapan barangnya itu jauh lebih siap. Iya. Dan di situ ya posisinya tuh tidak menguntungkan, kejepit lah. Posisinya tidak menguntungkan, kejepit. Jadi dari segi jumlah barang juga banyakan mereka jadi jauh lebih siap mereka. Sedangkan dengan keadaan kondisi kita yang ada ini ya ala kadarnya lah kalau bisa dibilang seperti itu. Kejadian lah begitu dipepet si korek ini kena nih almarhum nih. Berapa lama kejadian tuh sampai kalau dengar dari podcast anak-anak kapal True Story itu hampir setengah jam dan nggak ada polisi, betul? Pada saat itu memang nggak ada polisi sama sekali. Nggak ada polisi. Yang ada itu kejadian nggak nyampe setengah jam, mungkin paling lama itu sekitar 10 atau 15 menit kurang lebih segitu. Ya. Setelah itu mereka habis ngenain tuh kan korek udah korek begitu habis dikenain dimajuin lagi tuh sama anak-anak. Mereka mundur, korek ditarik. Karena udah dievakuasi lah ya. Dia udah dievakuasi. Korek tarik sama anak. Nah, anak kapal ini kan habis ngenain kan udah merasa menang, cabut. Udah akhirnya korek dievakuasi, dibawa ke RCM tuh pakai taksi. Kalau nggak salah dibawa sama Bagol sama Manan gitulah. Nah, kita nih yang masih Yadi nih, lettingnya korek nih dibawa ke Bidakara untuk kumpul lagi di situ. Gimana selanjutnya? Disitulah kita baru udah bingung Bang. Sebagian ada anak 40 tuh Idung tuh ya. Idung ya? Iya, Idung bilang. Idung angkatan 2000 kok nggak? Iya, satu angkatan juga. Anak pagi dia. Bilang, udah gini aja deh. Kita jalanin ke timur, kita tebantai Respati, kita balas. Terus anak-anak sebagian bilang, ntar dulu, kita belum tahu nasib kawan kita ini bagaimana. Si korek ini. Ya udahlah, akhirnya keputusan apapun yang kita hadapi nanti ya kita hadapi bersama-sama. Akhir ke pasar Minggu kita. Ke pasar Minggu ya? Ke pasar Minggu, ke rumahnya almarhum itu. Ya sudahlah. Jadi tadinya mau melawan BK malah jadi ngelayat ceritanya. Betul, itu. Dan itu kejadian dengan kapal itu bukan sengaja kita nyegat atau apa, memang nggak niat sama sekali. Nggak ada niat, nggak kepikiran ke situ. Betul, Bang. Hingga akhirnya itu sampai maghrib kita tunggu, menjelang maghrib sore lah, mau menjelang maghrib baru ambulan datang. Almarhum udah dikafanin. Dari RCM. Dari RCM. Jam berapa Bang sampai ke itu? Menjelang jam berapa waktu itu sama kapal dulu sebelum? Itu siang. Ya? Sekitar jam 2 ya, betul jam 2-an. Ya. Mayat datang dari RCM jam berapa? Menjelang maghrib, menjelang sore Bang. Menjelang maghrib, mayat itu sudah datang di kediaman. Baik, pemirsa, saya akan coba tanya Bang Anto. Bang Anto merupakan alumni tahun 95 yang pada saat itu juga akhirnya datang ke kediaman, ke rumah duka cita. Bang Anto nih gimana pada saat kejadian? Bang Anto ada di mana dan seperti apa suasananya pada saat itu? Itu mah aneh posisi ada di kampus saya lagi teknik industri lah. Ngomong-ngomong di Usaid itu kalau tidak salah Bang Korek ini juga kuliah di sana. Iya. Satu angkatan dengan Bang Anto. Satu angkatan.
Jadi itu kawan-kawan ngasih unjuk. Toh orang lewat di Pancoran. Ini meluncur deh tuh ke Pancoran. Jam berapa tuh, Bang? Sekitar jam 2. Jam 2 itu. Jam 2 siang. Itu aneh baru datang dari rumah ke kampus. Ya sekitar udah 10 menit lah nongkrong di kampus, dapat kabar dia meluncur ke Pancoran. Gila lah, udah pada sepi. Akhirnya aneh meluncur ke rumah duka. Itu jenazah belum datang. Akhirnya aneh kesel kan, situ udah banyak tuh anak pelajar, anak-anak didik juga. Aneh pisahin tuh kelas 3 sama kelas 2. Di situ aneh sama Cikal, anak saya juga, anak 98. Kelas 3, kelas 2 aneh gampar-gamparin. Ini alumni lo yang lewat. Motor di mana muka kalian semua. Ini kan seharusnya seorang alumni itu Dijaga lah. dilindungi dan dijaga oleh Dan nggak juga harus maju di depan Nah, gitu. Ini kenapa alumni malah di depan gitu? makanya di situ udah naga vlogin. Aneh sampai dijaga sama Reserse. iya, reserse dari Pasar Minggu tuh. Karena di situ kan udah banyak keamanan tuh, aparat keamanan, polisi segala macam, ada reserse supaya enggak Meluas. kedua lagi. Karena penerbangan itu kan ada yang meluncur ke Pasar Minggu, takutnya ada bentrokan dendam. susulan ya. Nah pas aneh dicegah itu udah aneh gampang-gampang itu kelas 3 kelas 2 udah akhirnya aneh berhenti karena yang negor itu peserta sama udah kata Keamanan lah ya. keamanan lingkungan situ udah film ya sama kita ya sempat terpukul sih tapi ya, kejadian bagaimana kan ya nggak selamanya yang kita tawuran selalu menang ya kan? Betul. Karena kalau nggak salah kita nggak ada sejarahnya Bang kalah dengan kapal gitu. Tapi kali ini sangat tragis. Ini gimana menurut Bang Anto nih? Salah di apanya sebetulnya gitu? Biasanya kita yang ngudak-ngudak gitu. Tapi kenapa pada saat itu menurut Bang Anto analisanya di apanya nih? Apa mungkin teman-teman kalah banyak atau barangnya juga kalah gede gitu? Kalau berbicara kalah banyak kita mah udah sering terjadi. Musuh jauh lebih banyak. Iya. Cuman yang menurut aneh jadi patokan kelas 3-nya ini. Dia yang megang kekuasaan penuh. Panitia lah langsung. Iya. Jangan Seharusnya sampai kebobolan. Dia yang punya wewenang penuh. Dia di kelas 2, kelas 1 itu hanya makmum. Apa yang dibilang kelas 3A itu harus A. Ya, maaf nih, bukan tanda tanya juga. Kenapa bisa begini kelas 3? Jadi manajemennya nih ya ceritanya nggak beres nih. Harusnya kan Panitia. kelas 3 ini bisa membaca sikon. Harus langkahnya gimana, medannya kayak gimana. Walaupun mendadak pun itu harus kita bisa ngebaca kelas 3. Ya Ustaz kan tuh sendiri pas aneh kelas 3, ente kelas 2. Iya. Iya kan? Ya. Ibarat kata ya Budut itu emang gimana ya, hanya sekolah di Budut doang yang bisa melewati sekolah musuh. Coba sekolah musuh, ada nggak yang bisa lewat sekolah Budut? Ada. Ya jadi ya aneh terpukul juga sama Cika ya. Karena biar gimana juga Almarhum itu sahabat dan adik Bang Krisna nih, menurut analisa Bang Krisna, kenapa bisa sampai anggap aja kita Budut nih kalah, kita akui lah pada saat itu. Itu analisanya seperti apa? Kalau saya sih sependapat juga lah dengan Bang Anto juga lah ya, di kelas 3-nya itu juga kayak nggak ada persiapan gitu, nggak ada persiapan. Manajemennya memble lah ya. Ya ini mohon maaf ya, tidak menyalahkan juga lah, tapi pada saat itu memang terjadinya seperti itu, mau ngejalanin tapi
persiapannya itu nggak ada begitu, seperti itu. Barang juga kalau nggak ada yang banyak gitu ya. Ya bisa dibilang ya modal nekat aja, modal Karena nekat. kan gini bang, kalau dalam segi jumlah anak budut ini kan ada 3 basis ini, ada 900 dan 40 gitu. Kok bisa itu? Ya Nggak sempat ngasih perlawan nggak bang? Maksudnya setelah kejadian geletak, anak majuin lagi dan sebagainya gitu. maju untuk ngambil evakuasi almarhum, evakuasi korban. Jadi kan begitu kapal dimajuin gitu kan, dia mundur, udah tarik sama anak-anak itu almarhum udah berdarah-darah, tarik, udah mereka habis mundur begitu langsung udah cabut lagi naik bis gitu ke arah mana, Cawang lah, ke arah Cawang. Ada yang luka-luka parah nggak bang? Selain korek meninggal dunia, luka parah juga, rumah sakit juga gitu, sampai dirawat gitu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau apa ya? Luka-luka. Kalau luka di Jahitan. sabun BR gitu, ditangkis gitu kan ada, tapi nggak apa ya? Separah Nggak yang separah diceritakan. apa yang diceritakan itu nggak sampai begitu. Sampai pada geletakan banyak gitu. Iya, nggak sampai seperti itu. Berapa menit itu bang tawurannya? Sekitar antara 10 sampai 15 menit, nggak nyampe lama itu. Sampai lama ya. Iya, berlalu begitu aja sudah. Baik, pemirsa, kejadian ini sangat tragis ya, sangat kejam menurut saya. Dan kita juga harus mengkampanyekan jangan sampai ada lagi terjadi tawuran-tawuran. Kita harus damai, kita harus kompak, bersatu pelajar Indonesia. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Saya mau tanya juga Bang Anto dan juga Bang Krisna, pesan-pesan kepada pelajar hari ini itu bagaimana? Kalau untuk saya pribadi, pengalaman dulu itu sangat menegangkan dan semoga jangan sampai terjadi di tahun sekarang, karena Indonesia itu membutuhkan tenaga-tenaga teknik yang andal dan mumpuni. Jadi menurut saya untuk pelajar-pelajar sekarang hindari tawuran dan stoplah tawuran, karena biar gimana juga nggak ada gunanya. Karena saya pribadi juga sudah menjadi korban, kaki patah sama celurit itu saya kubur dalam-dalam, dan saya nggak akan mengajarkan ke anak saya pribadi sendiri. Bang Krisna, gimana nasihat kepada pelajar agar ini nggak terjadi lagi? Ya kalau untuk kedepannya ya udahlah, untuk apa lagi sih hal-hal yang seperti itu tuh, itu sudah apa ya, budaya yang udah nggak penting lah. Kalau mau diceritain mau budut mau kapal kayak siapa kayak orang udah pada tahu lah. Tahu ya. Yang besar nggak perlu dibesar-besarin lagi ya. Udah nggak, kalau mau ya udah, iya prestasi, nongkrong bareng, silaturahmi, nongkrong ke base campnya, lu mau ke pasar baru base camp nongkrong bareng, atau mau camping bareng yang lo hobinya ngeband musik bareng aja, nggak usah lah yang kayak gitu silaturahmi aja satu sama lain. Yang sudah alumni juga udah pada nongkrong bareng kok semuanya, udah nggak ada lagi tuh yang namanya tawuran gitu aja sih. Jaga silaturahmi aja satu sama lain sih, udah stop aja lah, itu aja. Pada saat kejadian, kepolisian mengusut tidak atau pelakunya tertangkap tidak? Kalau setelah kejadian itu ya saya juga kurang Tahu kelanjutannya juga ya, karena mungkin sudah dari pihak keluarga kali ya yang mengurus itu ya, mungkin entah ada, mungkin Bang Anto ya yang bisa menjelaskan. Nggak tahu juga nggak monitor ya Bang juga ya. ya. Tapi biasanya di 40 juga ada kejadian Ronald dan Bendol, itu juga nggak sampai polisi bagaimana juga akhirnya
Ya itulah Indonesia ya, harga nyawa begitu murah. Pelaku pembunuhan itu bisa bebas leluasa, tidak perlu dan ini jadi pelajaran juga bagi aparat keamanan ke depan juga harus berani mengusir karena ini akan ada efek jeraknya. Baik, demikian pemirsa jamaah YouTuber, bincang-bincang saya dengan para saksi hidup dan juga pada rekan-rekan yang ada pada saat itu wawancara ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang sudah lalu dan kita jangan sampai mengulanginya lagi. Wajar Indonesia harus bersatu, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, stop tawuran. Kita kembali bersatu membangun bangsa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.